Kita lanjut untuk asesmen sumatif 2 pada materi keanekaragaman hayati. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada gambar jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk pontianak. Gambar di atas menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat A gen, B jenis, C individu, D komunitas, dan E ekosistem. Jawaban yang tepat adalah gen. Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama penangkaran penyu, gambar kedua taman laut, dan gambar ketiga adalah pengrajin rotan. Berdasarkan gambar tersebut, tariklah garis antara pernyataan dengan nilai manfaat yang terkandung dalam keanekaragaman hayati. Yang A, penangkaran penyu di Meru Betiri atau Banyuwangi, ini adalah nilai ilmiah. Yang B, taman laut dengan terumbu karang sebagai tempat rekreasi, berarti nilai estetika. Rotan, yang C, rotan diekspor untuk bahan furniture adalah nilai ekonomi. Soal nomor 3, keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia terdapat di Papua, kemudian Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Semuanya memiliki flora dan fauna endemik yang unik. Berikut contoh hewan endemik yang berasal dari Papua dan Sumatera adalah A, tapir dan nuri, B, badak dan orangutan, C, burung cendrawasih dan harimau, D, orangutan dan merak, E, babi rusa dan anoa. Berarti yang benar adalah yang C. Yang dari Papua adalah burung cendrawasih dan dari Sumatera adalah harimau. Soal nomor 4, fauna Indonesia dibagi menjadi 3 daerah persebaran. Pasangan yang tepat antara tipe fauna daerah persebaran dan contohnya adalah, ini adalah jawaban lebih dari 1. Yang benar adalah C, Australian, persebarannya di Papua, contoh faunanya cendrawasih. Dan yang E, peralihan, daerah persebarannya Sulawesi, contohnya adalah anoa. Soal nomor 5, perhatikan hewan-hewan berikut. 1 kasuari, 2 tapir, 3 maleo, 4 badak bercula 1, 5 cendrawasih, dan 6 jalak Bali. Jenis-jenis hewan yang termasuk wilayah oriental ditunjukkan oleh nomor oriental ya, berarti yang D, tapir, kemudian badak bercula 1, dan jalak Bali. Nomor 6, kebakaran hutan di Riau terjadi secara sengaja oleh tangan manusia dengan tujuan memudahkan mereka dalam membabat hutan. Akan tetapi yang terjadi, angin kencang semakin membesarkan api sehingga berhektar-hektar hutan hangus terbakar. Cara kita mengkritisi peristiwa tersebut terkait dengan manfaat keanekaragaman hayati adalah yang B. Cara tersebut tentu dapat memusnahkan spesies-spesies secara cepat dan mengurangi fungsi hutan sebagai penyimpan air. Nomor 7, Ujung Kulon memiliki flora dan fauna endemik. Salah satu fauna endemik Ujung Kulon adalah badak bercula 1. Mengapa badak bercula 1 disebut sebagai fauna endemik di Ujung Kulon? Nah, jawabannya adalah badak bercula 1 dikatakan sebagai fauna endemik Ujung Kulon karena badak bercula 1 mendiami suatu kawasan tertentu dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan bahkan biasanya tidak ditemukan spesies yang sama di daerah lain. Lanjut soal nomor 8. Ini dengan gambar yang ada di sini. Ini untuk soal nomor 8 dan 9. Keanekaragaman hayati kacang-kacangan di atas menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat karena merupakan variasi yang terdapat dalam satu familia. Satu familia berarti keanekaragaman tingkat jenis. Nomor 9. Berdasarkan gambar tadi,
Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, keanekaragaman jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman tingkat gen. Jawabannya adalah benar. Yang B, keanekaragaman jenis terjadi akibat perkawinan antar makhluk hidup sejenis. Keanekaragaman jenis, salah. Yang C, keanekaragaman jenis menunjukkan variasi yang terdapat dalam satu familia. Berarti benar. Salah satu penyebab keanekaragaman jenis yaitu perbedaan letak geografis. Salah. Ini untuk keanekaragaman ekosistem. Yang E, keanekaragaman jenis terjadi akibat variasi atau perbedaan susunan gen. Ini juga salah. Susunan gen berarti keanekaragaman tingkat gen. Lanjut soal nomor 10. Berdasarkan garis Wallace dan Weber, persebaran fauna Indonesia dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu fauna oriental, fauna Australian, dan fauna peralihan. Bagaimana pembagian wilayah menurut garis Wallace dan Weber tersebut? Nah, berdasarkan garis Wallace dan Weber, fauna Indonesia dibedakan menjadi fauna oriental, Australian, dan peralihan. Nah, untuk fauna tipe oriental sendiri tersebar di daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Contohnya gajah, orangutan, jala Bali, dan alap-alap dahi putih. Sedangkan fauna tipe Australian tersebar di daerah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Contohnya kanguru pohon, kuskus, dan cendrawasih. Sedangkan fauna tipe peralihan tersebar di daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Contohnya burung maleo dan anoa. Perhatikan untuk soal nomor 11. Di sini ada gambar infografis tentang harimau Sumatera yang terancam punah. Berdasarkan infografis di atas, mengapa harimau Sumatera dinyatakan hewan yang dilindungi di Indonesia? Nah, di sini sebagai puncak rantai makanan ekosistem hewan, harimau memiliki peran penting. Selain hilangnya habitat secara tak terkendali, perburuan secara liar dan berkurangnya spesies mangsa bisa menyebabkan jumlah harimau terus berkurang. Berkurangnya jumlah harimau akan membuat rantai makanan hutan menjadi tidak seimbang. Karena itu, pemerintah menjadikan harimau Sumatera sebagai hewan yang dilindungi. Lanjut soal nomor 12. Taman Laut Bunaken merupakan taman nasional dengan keindahan terumbu karangnya, menjadikan setiap orang yang berkunjung ke sana akan merasa terhibur dengan keindahan alam bawah lautnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hayati memiliki nilai estetika. Lanjut soal nomor 13. Vanda tricolor merupakan tanaman anggrek endemik di hutan Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara pelestarian anggrek tersebut agar tetap lestari adalah, ini adalah salah satu cara pelestarian anggrek. Yang tepat adalah yang D, menjaga kelestarian hutan agar menjadi habitat yang aman bagi anggrek Vanda tricolor ini. Lanjut soal nomor 14. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ adalah, ini jawaban lebih dari satu. Yang benar yang A, pelestarian kebun plasma di Cibinong. Yang B itu ujung kulon berarti in situ. Yang C, pelestarian berbagai jenis tumbuhan di Kebun Raya Bogor, ini ex situ. Perlindungan bunga bangkai di Bengkulu juga in situ. Pelestarian komodo di Pulau Komodo itu juga in situ. Berarti yang tepat adalah yang A dan C. Nomor 15, untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia diperlukan berbagai usaha pelestarian. Usaha-usaha pelestarian tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa pelestarian hewan dan tumbuhan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Hal ini dikarenakan dengan melestarikan hewan dan tumbuhan berarti kita dapat mengembangkan keanekaragaman hayati yang cocok dengan ekosistem.
sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.